Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Semuanya adik-adik tolong untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami
orang yang berdosa ini. Amin. Hari ini kita kembali memuji Tuhan, semuanya kali akan untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Buka Alkitab, buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus menumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Volker. Kakak bersyukur walaupun kita tidak bertemu selama 1 tahun, tapi kakak percaya adik-adik semua selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Volker. Minggu ini kakak akan bercerita tentang Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Yuk kita saksikan cerita ini. Orang-orang yang menangkap Yesus membawa dia kepada Mahkamah Agama bertemu Imam Kayafas. Di situ telah berkumpul imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Petrus mengikutinya dari jauh sampai ke pelataran imam besar itu. Ia masuk, ia pun duduk untuk mengetahui kesudahannya. Para imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu untuk mendakwa Yesus dengan maksud supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Namun satu pun tidak mereka dapatkan, sekalipun banyak orang tampil dengan kesaksian-kesaksian palsu. Kemudian kata mereka kepada Yesus, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab." Lalu berdirilah imam besar itu dan berkata kepadanya, "Tidak maukah engkau menjawab tuduhan mereka? Kalau begitu, apakah engkau ini anak Allah?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau yang telah mengatakan bahwa akulah anak Allah. Aku berkata bahwa mulai saat ini, kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Dia telah menghujat Allah. Perlukah ada kesaksian lagi? Sekarang kamu semua sudah mendengar hujatannya. Bagaimanakah pendapatmu?" Kata mereka kepadanya, "Dia patut dihukum mati." Nah adik-adik, kita telah menyaksikan
cuplikan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Pelajaran penting apakah yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Yang pertama, tadi kita melihat banyak orang-orang yang menyampaikan saksi dustanya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Sungguh tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita manusia. Hal ini juga merupakan bagian dari hukum Taurat. Ayo, siapa yang ingat hukum Taurat keberapa ya adik-adik? Ya betul, betul sekali. Adalah hukum Taurat yang ke-9. Kalian pintar semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Tuhan Yesus berpesan agar kita tidak boleh berbohong atau mengucapkan saksi dusta. Misalnya, jika kalian diminta untuk menjadi saksi pertikaian teman kalian, kalian harus berani berkata benar. Tidak boleh berbohong karena kalian mau membela teman kalian. Kalian harus jujur menyatakan kejadian yang sebenarnya. Pesan kedua firman Tuhan pada hari ini, Tuhan tidak menginginkan kita berkompromi untuk melakukan kejahatan. Pada cerita tadi, Mahkamah Agama yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi, mereka berkompromi mulai dari penangkapan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus di depan Mahkamah Agama. Mereka berusaha menyampaikan kesaksian-kesaksian dusta agar Tuhan Yesus dihukum mati, supaya tidak ada lagi tokoh agama yang dapat menyaingi mereka. Nah, ini tidak baik tentunya adik-adik. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita berkompromi melakukan kejahatan. Contohnya, misalnya kamu bersepakat bersama-sama untuk mengambil mangga milik tetangga. Itu sama saja dengan mencuri kan adik-adik? Atau mungkin kalian bersepakat dengan teman kalian karena kalian malas belajar, terus kalian janjian untuk melakukan contekan atau membagi contekan bersama-sama. Atau lagi, kalian bersepakat dengan teman kalian sama-sama membullying teman kalian di sekolah. Nah, semua tindakan-tindakan kejahatan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mulai hari ini, stop kompromi melakukan kejahatan atau dosa. Pesan yang ketiga dari firman Tuhan hari ini, kita dapat melihatnya dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memberi teladan, mulai dari penangkapan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agama, sampai dengan penyalibannya. Tuhan Yesus melakukan semuanya dengan taat dan sabar. Kitalah yang seharusnya menanggung segala hukuman karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikannya untuk kita. Dia melakukannya dengan taat dan setia kepada Bapanya yang di surga. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga dapat taat dan setia serta bersabar dalam menjalani kehidupan kita, terutama di masa-masa pandemi ini? Apakah adik-adik semua masih tetap taat, harus tetap di rumah, harus memakai masker, harus menjaga jarak, harus menjauhi kerumunan-kerumunan, dan tidak bisa pergi ke mal atau jalan-jalan? Demikian juga halnya dengan belajar online. Apakah adik-adik masih setia dalam belajar online? Ya, harus ya. Walaupun tidak ada guru yang mengawasi kalian, kalian harus tetap taat melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru, supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar. Terlebih dari itu semua adik-adik, yang paling penting adalah
Yang menjadi pertanyaan kakak, apakah saat ini adik-adik juga masih setia dalam membaca firman Tuhan? Masih setiakah adik-adik dalam berdoa? Masih setiakah adik-adik dalam bersaksi? Atau apakah adik-adik hanya menghabiskan waktumu dengan bermain gadget dari pagi sampai malam? Adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tuhan menginginkan kita menyambut kasih dan kemurahan-Nya dengan hidup seturut dengan firman Tuhan, dengan hidup berubah, bertobat, mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Mulai dari sekarang, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersaksi, agar setiap keluarga kita, setiap teman-teman kita boleh diselamatkan seperti kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami sudah bersama-sama dengan adik sekolah minggu kami menerima berkat firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kami atau berbohong. Ajarlah kami juga Tuhan tidak berkompromi dalam melakukan kejahatan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk bisa meneladani Tuhan dalam hal kesetiaan dan ketaatan Tuhan melakukan setiap tugas-tugas-Mu di dunia ini. Sehingga kami juga Tuhan boleh bertanggung jawab menerima pengorbanan-Mu dengan kami rajin membaca firman, dengan kami rajin berdoa, dan dengan kami boleh menyaksikan pengorbanan Tuhan Yesus, keselamatan yang Engkau beri, kami saksikan kepada teman-teman, kepada keluarga kami, sehingga lebih banyak lagi Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ajar kami, adik-adik sekolah minggu boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan berkatilah kiranya Tuhan, adik-adik kami dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, walaupun belajar secara daring, adik-adik kami tetap taat melakukannya ya Bapa. Lindungilah kami Tuhan, jauhkan kami daripada virus corona. Biarlah Tuhan mengasihi dan memberkati orang tua kami. Engkau memberkati juga inang pendeta kami dan seluruh guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa, supaya kami semuanya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Allah Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita memuji Tuhan di song Adong Buat Tuhan. Saria
marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah hari ini selesai. Terima kasih. Dan untuk persembahan, adik-adik bisa memberikan kepada orang tua, dan orang tua yang menyerahkan kepada guru sekolah minggu, dan untuk guru sekolah minggu yang akan menyerahkan kepada gereja. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Bye-bye. Bye.